kita. Halo. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, cuman ada yang berbeda dari yang kayak biasanya. Kita mau ngobrol-ngobrolnya sama Dika. Oh my god. Nggak ngundang siapa-siapa gitu. Jadi kita ngobrol berdua ya. Nah, kita ngobrol. Dik, kita kenal udah berapa lama? Kenal mungkin baru-baru ya, tapi kalau tahunya kayaknya udah lama, udah dari dulu tahu, tapi untuk kenal kayak sekarang kayaknya baru deh. 3 tahun kebelakang ini kayaknya hampir 4 tahun, 3. Masa sih 4 tahun? Iya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Lo persis nggak kira-kira kenalnya tuh kapan sih? Persis kenalnya gitu. Persis kenal. Awal dekat. Awal deket karena kan Ayu ini pacar sahabat saya, jadi deket, jadi tahu. Oh, jadi gitu. gara-gara buat pacaran sama temen kamu? Iya. Jadi tahunya dari situ? Dari situ pertamanya. Bukan dari gereja? Bukan dulu, bukan. Kalau dari gereja kan waktu sempet kesini ke gereja terus ketemu cuman kayak oh iya, padahal sebenarnya udah tahu tapi dari itu gitu. Dari chat saya? Iya. My friend. Terus kalau misalkan ke gereja kapan? Pas momen apa? Waktu Natal. Aku ingat banget Natal kesini berapa? waktu Natal 2016 Desember. 16 ya, mana sih acaranya? Yang acaranya ada foto booth di luar yang depannya keluar. Oh. Terus yang dance Yang ada cowok. artis, banyak artis itu ya? Iya. Tapi Natal itu? Oh iya, yang dua dance. Iya, Keren ya? dance. Iya itu. Itu keren banget kan? Iya itu pertama kali aku nonton. Oh, yang Westlife. Iya yang Westlife. Ya. Aku tuh kenal Dika tuh udah 4 tahun, tapi apa ya? Salut Syalut. Salut Syalut. sama Oh, masa itu. ya, maksudnya gimana ya? Meskipun kamu bisa dibilang baru gabung ya sama kita, sama pemuda di Majelis KP Cikembar, tapi ngelihat kamu tuh gimana ya? Keaktifannya konsisten. Amin. Beneran. Terus kegiatan kalau misalkan jadi panitia suka ikut, terus ya aktifnya bagus lah gitu. Puji Tuhan. Maksudnya konsisten beneran, ada terus. Ya harus gitu dong. Selagi bisa, selagi nggak ngapa-ngapain. Capek nggak sih? Kalau capek secara manusia pasti capek ya, pasti lelah. Tapi itu semua hal biasa sih, nggak pernah dirasa. Kalau capek kok pasti capek. Tapi untuk apa ya, untuk jadi berhenti, capeknya bikin berhenti tuh enggak. Walaupun capek lanjut gitu. Karena gini ya, karena aku tahu aku melakukan ini buat siapa gitu. Jadi Emang buat siapa? buat Tuhan lah. Buat Tuhan. Iya dong. Kenapa? Ya iyalah kalau buat manusia mah kecewa. Tapi kan emang buat manusia juga kan? Iya buat manusia tapi atas Buat dasarnya. teman-teman dari remaja gitu. Iya pasti tapi atas dasarnya kan buat Tuhan. Jadi dasarnya Tuhan dulu, baru buat Teman-teman ya. Karena kan kasih itu dari Tuhan ya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu udah mengasihi kita. Jadi Wow. kasihnya datang dari Lancar Tuhan. aja nih bahasa. Tuhan ya. Ya jadi. Tapi emang bener, sorry ya, Iya. gua potong nih. Dika itu kadang-kadang bahasanya kalau misalkan berdoa, kalau ngobrol, kayaknya tuh kalau umur ya, umur lebih ke ya. Tapi kalau masalah firman Tuhan itu kayaknya agak-agak jauh gitu di atas saya ya. Atau mungkin karena saya nakal gitu. Aku juga nakal banget. Tapi enggak, maksudnya beda banget lah kelihatan dari cara ngomong, cara berdoa. Emang pernah apa sih? Pernah ngelewatin apa? Mungkin pernah belajar kayak gimana sih biar terbiasa. Karena mungkin dari apa ya, dari keinginan sendiri dulu sih teman-teman. Jadi apa ya, dulu sebenarnya aku nggak kayak gini. Kalau aku boleh sharingnya sama teman-teman di rumah, dulu tuh sejujurnya aku tuh punya karakter yang sangat buruk. Beneran. Dari situ teman-teman yang deket sama aku pasti tahu lah aku kayak gimana. Dulu tuh aku tuh
Bandelnya tuh suka marah-marah. Itu tuh apa ya, dibilangnya kalau bahasa sekarang tuh suka ngegas. Dulu tuh parah banget. Terus suka kasar, tapi kasarnya bukan kasar kayak ngomong binatang, enggak, tapi kasarnya tuh kayak lebih ke perbuatan, suka mukul. Kalau SD SMP tuh aku tuh bisa dibilang tomboy, tapi sebenarnya bukan tomboy, tapi emang kasar gitu. Suka mukul-mukulin orang, beneran jujur. Terus suka marah-marah juga, tapi saat itu memang apa ya, aku dihadapkan pada satu masalah yang cukup besar saat itu waktu SMP. Aku inget banget keluargaku diuji sama Tuhan, yang pada akhirnya aku ngerasa bahwa aku harus mendekatkan diri sama Tuhan. Siapa tahu kalau aku dekat sama Tuhan, Tuhan bisa ubah keluarga aku gitu loh. Awalnya tuh dari situ, pokoknya tahun sekian. Aku inget banget pokoknya saat itu keluargaku diuji dengan cara mama papaku sama adekku itu pindah keyakinan ceritanya. Di situ kan aku kayak gak ngerti ya teman-teman, kayak masih SD SMP gitu. Kayak gak ngerti gitu kan, tapi merasakan sakitnya kayak gimana gitu. Sakit banget karena jujur akunya sendiri juga waktu itu rajin sekolah minggu, rajin di gereja, terus orang tua aku juga sama. Tapi dulu di sini kan? Di sini dulu sekolah minggu segala macem. Terus aku lihat juga kayak papaku tuh juga emang aktif banget di gereja, jadi nggak pernah sampai kepikiran untuk kayak gitu. Pas Tuhan kasih ujian kayak gitu, ya hancurlah hati aku sama kakakku. Jadi waktu itu, maaf ya, siapa, papa sama mama? Papa, mama sama adik. Sama adik. Keluar, maksudnya keluar di mana? Pindah keyakinan. Oh, pindah keyakinan. Iya. Keluar keyakinan Kristen maksudnya. Oh, sempat. Iya. Itu salah satu yang bikin wah. Iya, kan Dika tuh ada berapa bersaudara sih? Aku ada 3. Tiara, Dika. Udah ya? Udah 3 bersaudara. Kalau Tiara enggak? Enggak sama aku, karena aku sih ngertinya gini ya, karena aku sama kakakku itu udah gede, udah bisa milih. Karena waktu itu Wika tuh masih TK, kalau nggak salah TK apa SD gitu. Jadi dia pasti ikut orang tuanya gitu. Tapi kamu enggak ikut sama mama sama papa? Enggak. Kakak juga enggak? Enggak. Kenapa tuh? Atau emang karena emang nggak boleh sama kakak, atau emang karena ya kamu nggak mau? Karena aku udah punya pegangan sendiri di umur segitu. Pokoknya aku lupa ya tepatnya, pokoknya antara kelas 6 sama kelas 1 SMP gitu. Pak SD gitu, aku masih lupa. Aku di situ karena memang udah bergaul dengan maksudnya orang-orang yang rajin ke gereja segala macem. Itu kan secara gak langsung memperkuat iman ya. Makanya aku nggak mau gitu, karena aku udah tahu siapa Tuhan aku udah mengerti. Dan pas mereka keluar aku nggak mau ikut. Aku udah punya pegangan sendiri. Pada waktu itu masih apa, SD? SD, oh iya aku ingat 2008 itu berarti masih SD. 2008 guys, aku masih SD. Tapi sempat diajakin sama? Mereka sempet bilang, ayo mau nggak? Aku bilang nggak tapi mereka nggak maksa. Nah mereka tahu gitu. Kan ya kayak gitu udah dimulai dari situ, pendewasaan iman dimulai. Bentar ya. Terpukul banget ya sih? Banget lah, banget, sangat terpukul banget. Cewek yang enggak tuh itu. Padahal waktu itu kamu masih kecil banget ya? Masih kecil, tapi puji Tuhan memang kayak aku tuh merasa. Terus waktu itu masih tetap sama mama sama papa? Iya. Tapi masih tetap bareng-barengan? Masih serumah. Terus tapi masing-masing aja gitu? Masing-masing. Jadi kalau lebaran mereka lebaran, aku Natalan. Natalan sama siapa dong? Sendiri. Nah itu kadang yang bikin merasa sakit hati. Ya ampun, aku ngeliat banyak orang sama mama papanya. Melihat kalau misalnya kan kalau Natalan kumpul sama keluarga. Kalau di gereja tuh datang mama papanya. Kamu sendiri? Sendiri. Emang kakak kemana? Waktu itu kakak kuliah di Jakarta. Makanya aku benar-benar berjuang sendiri di sini, tapi tetap komunikasi gitu. Kalau kita berdoa bareng gitu, kalau aku berdoa di sana, aku berdoa di sini. Wow, hebat. Iya gitu pokoknya, aduh. Kalau saya pribadi sih lihatnya di umur yang SD, ya, SD itu ya boleh dibilang yang waktu-waktunya mencari-cari jati diri, belum tahu apa-apa banget. Tapi pada saat itu kamu yang kamu rasain tuh kenapa sih kamu mau bertahan tuh, karena teman atau karena pergaulan mungkin ya, atau gimana?
ngerasain banget gitu kalau Tuhan Yesus itu emang jalan kebenaran dan hidup mungkin, tapi waktu itu waktu itu sejujurnya aku juga gak tahu kenapa aku bisa sampai punya hati yang kuat kayak gitu ya, maksudnya tetap di pendirian, apa namanya ya, aku juga sebenarnya gak ngerti pertama, tapi setelah aku melewati itu aku lihat lagi, oh iya itu emang Tuhan gitu yang bekerja dalam hidup aku, dan aku ngerasa aku udah nyaman di sini, aku udah kenal Tuhan aku, walaupun belum kenal jauh, maksudnya aku udah tahu Yesus. Jadi saat masih kecil tuh nggak tahu kenapa, aku nggak tahu datangnya dari mana, tapi aku udah punya rasa cinta dulu sama Tuhan Yesus, sampai itu yang bikin aku gak bisa kemana-mana. pernah ngalamin satu hal yang apa ya, yang bikin kamu merasa kalau memang Tuhan Yesus itu ya juru selamat, pernah nggak? Pernah setiap hari. Oh, setiap hari. Kenapa bisa bilang setiap hari? Iya, karena ya aku tahu bahwa emang apa ya, dari mulai sederhana lo pasti teman-teman tahu gitu, dari mulai nafas kehidupan yang Tuhan kasih, terus juga emang susah dijelaskan dengan kata-kata sih, emang udah punya rasa cinta tersendiri sama Tuhan, dan dari situ juga maksudnya aku menjalani hari-hari nggak gampang gitu kan, nggak gampang banget. Dari situ mulai kedewasaan iman, mulai dilatih segala macam kayak begitulah pokoknya. Dilatih gimana maksudnya? Iya kan waktu aku kan SD, kalau ya SD 2008 tuh SD, terus akhirnya aku menemukan satu titik bahwa apa ya, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih jauh. Gimana nih caranya gitu? Saat itu aku yakin sih itu mah rencana Tuhan ya. Saat itu aku masuk dalam sebuah pelayanan yang bikin aku dewasa tuh di situ. Jadi bener-bener apa ya? Di situ aku dilatih, dilatih aku cara berdoa kayak gimana, cara berpuasa kayak gimana. Di situ mulai semuanya kayak apa ya? Kayak dididik gitu imannya. Dari situ, dari mulai aku ngerasa nih sekarang yang ngerasain karakter aku yang buruk itu sedikit-sedikit mulai terkikis, walaupun masih ada nempel sedikit-sedikit gitu ya. Tapi aku suka berkaca gitu bahwa dulu tuh aku buruk banget gitu, tapi sekarang semua itu kayak dikikis pelan-pelan itu tuh, tapi bukan sesuatu yang gampang. Pembentukan karakter itu sakitnya luar biasa, dari mulai apa ya, dari mulai disakiti, dari mulai ya gitu kan merasa tersakiti kan, dari mulai disakiti udah pernah, direndahkan harga dirinya udah pernah, diomongin orang segala macam udah pernah, ya kayak gitu-gitu. Dan itu tuh secara gak langsung memang itu membentuk karakter kita. Yang aku percaya sampai sekarang, aku ada sampai saat ini tuh itu karena itu, masa lalu aku kayak gitu. Ternyata karena kamu sudah melewati itu. Iya, banyak banget ya gitu pokoknya. Pengalaman sama Tuhan banyak banget. Terus sekarang gimana keluarga? Puji Sorry, Tuhan. ya? Iya nggak apa-apa, ini pertolongan Tuhan. Aku mau sharing sama teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum lebih jauh lagi ngobrolnya, aku mau bilang dulu ya. Jadi bukan karena aku sharing di sini terus teman-teman menganggap aku sudah sempurna, enggak ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Aku di sini mau sharing aja ke teman-teman, mau ngasih tahu bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Iya, jadi bukan cuma sekedar apa ya, itu mah bohong kali dilebih-lebihkan, enggak teman-teman, ini tuh real perjalanan hidup aku selama berpuluh-puluh tahun ini gitu. Sekarang mau berapa? Iya gitu, jadi setelah 2008 aku keluar, di situ aku mulai mencari, yang tadi Ayo bilang mencari jati diri ya. Di situ aku mulai kesukaan aku tuh apa sih, hidup aku tuh apa, sampai aku menemukan satu titik. Aku bilang sama Tuhan bahwa ya Tuhan, hidup aku tuh emang untuk melayani Engkau. Cara melayani Tuhan kan kita nggak bisa langsung ya melayani Tuhan, Tuhan kan nggak kelihatan. Lewat apa? Lewat manusia. Makanya kenapa sampai detik ini nggak bisa lepas dari itu, nggak bisa lepas dari yang namanya pelayanan di gereja, karena aku menyadari bahwa hidup aku tuh di situ. Hidup aku di situ, itu hidup aku gitu, melayani. Pantesan rajin banget ya. Ya karena aku tahu siapa yang aku layani gitu. Jadi bertahun-tahun aku berdoa sama kakak aku, doa sepakat lah gitu. Terus Doa sepakat gimana sih?
Iya, kita sepakatkan firman Tuhan bilang di mana 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku, ya dia hadir. Aku percaya banget itu, bagi Mani, aku berdoa gak berhenti-berhenti sama kakakku, aku berpuasa juga. Dan akhirnya apa? 2013 mamaku dulu yang pertama balik lagi. 2013 dan kalau nggak salah 2014 atau 2015 saya baru mau. Dan itu pun masalah aku nggak berhenti di situ. Terus? Aku kembali diuji lagi dengan papa sakit. Yang dari situ benar-benar. Papa sakit. Papaku stroke udah berapa tahun. Itu ada sebuah pukulan yang luar biasa ya. Yang aku lihat yang tadinya sehat sekarang jadi sakit. Itulah pokoknya hati seorang anak gimana sih gitu, yang bahkan mungkin bisa dibilang apa yang dulu ada sekarang nggak ada. Itu aku merasakan gitu, bener-bener dipukul lagi sampai aku bilang apalagi Tuhan gitu. Awalnya aku komplain teman-teman, awalnya aku juga marah, sempat marah, bukan marah sih ya, kayak aku komplain gitu, berdoanya komplain gitu sama Tuhan, kayak ngomong Tuhan apalagi sih gitu. Baru kemarin kelar gitu, sekarang udah nambah lagi kayak gini gitu. Terus gimana, aku gimana gitu kan, aku sempat bilang kayak gitu. Tapi ternyata apa ya, itu yang Tuhan pengen kayaknya untuk mendidik keluarga. Akhirnya 2014 atau 2015 papa balik lagi. Aku inget banget juga di sini kan, di gereja ini, waktu gerejanya masih dalam tahap pembangunan, aku inget banget di situ papa mengakui imannya lagi dalam keadaan sakit di kursi roda. Itu gak gampang guys menghadapi itu semua. Aku anggap sebagai pendidikan iman aku sama Tuhan yang pasti, dimana makin hari makin kuat. Kalau sekarang teman-teman lihat aku kayak Ayu tadi bilang konsisten nih, ada terus katanya, kenapa sih kayak gini, ya itulah gak gampang perjalanannya. Kalau bisa dibilang kalau secara fisik mungkin dilihatnya ya kaki udah berdarah-darah gitu, hati udah berdarah-darah mungkin ya, melewati itu semua sampai aku tuh kuat. Terus kamu bisa tetap konsisten itu sama Tuhan Yesus itu karena apa sih? Padahal mungkin ya bisa aja kamu nyalahin Tuhan Yesus. Iya, betul. Karena pertama, terus karena cobaan yang kedua banyak mungkin ya yang kamu alami. Apa sih yang bisa buat kamu tetap bertahan, tetap ya Tuhan Yesus tetap Tuhan saya, Tuhan Yesus tetap sayang sama saya. Padahal kamu sakit mungkin pada saat itu ya. Apa sih yang bisa tetap bikin kamu bisa bertahan sampai sekarang? Satu sih, karena aku cinta sama dia. Cinta? Hanya itu? Iya. Oke. Benar. Dan menuju pada tahap itu tuh memang gak gampang juga. Menuju tahap oh ya Tuhan, aku cinta sama kamu. Jadi ya udah. Tapi kan gini, cinta itu kalau misalkan balikan dari podcast yang kemarin ya. Oh iya. Maksudnya gini, cinta itu kalau ada, bisa aja ya, cinta itu kalau misalkan kita udah bisa merasakan sesuatu, kalau sebagai manusia ya, masa sih kita cinta kosong gitu? Maksudnya secara nggak sadar gitu, kita mencintai satu hal itu karena memang satu hal ini tuh apa ya, berguna banget buat kita gitu. Misalkan pacaran ya. Oh iya. Misalkan saya pacaran sama pacar saya sekarang, saya cinta sama dia karena satu, karena ada fisiknya. Oh iya. Karena ada perlakuan baik dia sama kita. Kayak gitu. Sama karena aku melatih diri dari dulu untuk memperlakukan Tuhan itu adalah seorang pribadi, bukan cuma seorang raja yang kita bayangin, oh iya Tuhan tuh raja udah. Maksudnya seorang pribadi mana? Iya, seorang pribadi. Dia tuh seorang pribadi yang punya perasaan, yang punya rasa. Bahkan di Alkitab bilang dia punya rasa cemburu sama kita. Terus dia juga punya rasa marah, udah pasti. Dia punya rasa apa ya, segala macam yang dirasain manusia, dia tuh punya semuanya gitu. Jadi itu yang aku rasain, dan setiap apapun yang dia kasih dalam hidup aku, kayak berkat, terus mujizat-mujizat dia dari yang simpel sampai yang besar, aku merasakan gitu kan.
ya itulah gitu, karena itu yang semakin hari semakin aku cinta Tuhan udah itu aja yang membuat aku Berarti bersyukur gitu ya. iya bersyukur, walaupun sebenarnya aku juga masih suka bersungut-sungut guys Ya, manusiawi itu mah tapi nggak boleh gitu ya dong. nggak boleh ya gitu. Jadi karena memang pengenalan akan Tuhan itu penting banget gitu, dan gak cuman Kita harus paham gitu ya, Tuhan kita itu siapa. iya gak cuman Caranya kenal berarti yang tadi itu ya, kamu belajar mungkin dari apa SD ya waktu itu, waktu pas mama papa keluar, di situ kamu mungkin punya motivasi ya, buat Iya. mengenal Tuhan lebih jauh. baca Alkitab, diberi khotbah. Jadi akhirnya kamu sadar bahwa Tuhan Yesus itu bisa dijadikan ya nggak kayak yang Tuhan Yesus mana yang nggak kayak gitu ya. Dia ada kok. Firman Tuhan juga bilang kan, dia tuh cuma sejauh doa. Sejauh mana kita berdoa ya Tuhan di situ gitu. Jadi makanya harus dekat gitu. Aku sih, ya aku balik lagi ya yang tadi aku bilang, setelah aku melewati itu, kan pasti namanya kita udah melewati sebuah jalan, terus kita kan ke depan kan masih maju, terus pas nengok kan kita ngeliat jalannya kan. Aku tuh kayak gitu, pas aku udah ngelakuin itu, aku kayak nengok ke belakang, kayaknya ngeh, kok gue bisa sampai ada di titik ini, jujur teman-teman. Dan di situ aku percaya bahwa itu bukan aku, itu Tuhan, the real God dalam hidup aku tuh itu. Kalau aku sendiri mah nggak kuat, nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi aku juga terheran-heran, kenapa gue bisa ya? Ya itu berarti ya itu Tuhan yang kerja. Makanya kenapa aku kan selalu bilang bahwa hidup aku tuh anugerah, hidup aku tuh kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena itu aku nggak ada sampai detik ini. Gitu. Berarti tetap apa mau melayani Tuhan Yesus. Amin. Hah? Amin. Harus mau dong. Ya karena itu hidup aku gitu. Apa ya? Tapi emang sih apa namanya butuh yang namanya kebesaran hati untuk hidup sama Tuhan itu. Maksudnya kebesaran. Iya, istilahnya apa ya? Jangan cepat menyerah gitu. Misalkan kayak aku pertama masuk terjun dalam pelayanan ya, misalkan. Tapi di pelayanan itu nggak seperti yang kita mau gitu. Males gitu, harus tepat waktu, terus harus gimana segala macam kan males ya, apalagi di mana-mana sama manusia. Kurangin waktu main lah. Iya gitu. Ganggu waktu main gitu. Iya, kayak gitu, terus langsung pergi, nggak mau nggak jadi melayani gitu. Dimarahin dikit dulu. Jangan kayak gitu. Karena nanti pasti didikan Tuhannya jadi bantet. Bantet gimana maksudnya? Ya iyalah kayak kue kalau gak mantep kan dia jadi bantet. Kalau kita misalkan memutuskan untuk dididik Tuhan, ya berarti kita lewatin prosesnya dulu semua gitu. Jangan pas lagi Tuhan cambuk, pas Tuhan cambuk kita Tuhan udah sakit gak kuat pulang, pergi gitu. Jadi belok jalannya gitu. Ya nanti didikannya nggak jadi. Kan kayak emas ya, ya untuk kayak di Alkitab bilang kan. Emas kayak berlian. Kayak emas. Untuk jadi sebuah emas tuh teman-teman tahu nggak prosesnya kayak gimana? Masa gak tahu? Tukang emas. Itu kan harus dibakar, harus digesek, harus ditempa segala macam sampai itu keluar yang namanya emas. Oke, jadi ibaratnya Berharga. kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi Harus melewati, ya harus mampu bertahan dan melewati Iya. segala sesuatu. emas kalau berontak pas saat lagi dibakar dia kan nggak akan jadi emas kan, jadi batu. Jadi batu, jadi batu bener. Tetap emas ya. Tuh enggak, kan belum jadi emas. Tapi kan si emas tuh nggak tahu sih. Ya, pokoknya itu tanya ke tukang emas. Jadi, kalau misalkan kita mau diproses berarti hasilnya bakalan baik. Ya. Amin. Kayak gitu guys. Intinya gitu ya. Intinya yang kamu dapat sekarang setelah melewati segala sesuatu yang kamu dapat sekarang yang bisa